Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini bakal beda kayak video biasanya, karena aku bakal coba ngejelasin dari awal sampai beres gimana caranya aku bikin video untuk YouTube. Dan sebelum kita mulai video kali ini kayak biasa, intro terlebih dahulu. Oke, sebelum aku bakal ngejelasin kayak gear ataupun editingnya, aku bakal ngejelasin terlebih dahulu gimana caranya aku mendapatkan ide atau menuliskan ide-ide tersebut untuk bisa dibuat menjadi video. Biasanya aku menggunakan buku kayak gini. Ini buku ini aku gunain untuk nulis segala ide yang udah ada kepikiran gitu, sama buat kayak poin-poin penting apa yang harus aku buat dalam ide tersebut. Dan ini buku random aja sih, ini buku kayak udah lama gak pernah dipakai, jadi aku gunain karena buat ya ngehemat kertas dan lebih enak, jauh lebih enak untuk bisa nulis secara langsung di tangan gitu dibandingkan dengan kayak nulis di HP atau di segala macam. Dan ya, ini aku selalu gunain kayak banyak banget isinya udah dari awal banget. Kayak misalkan di sini ada beberapa ide kayak play profile, ada filter IG, color grading, sinematik, kayak bisa Sandal Liau, Agung Hapsah, semuanya aku tulis di sini. Dan aku biasanya bukan orang kayak yang suka bikin kayak naskah, terutama di video-video tutorial kayak biasa. Karena ya terlalu panjang dan terlalu makan waktu, buang-buang waktu gitu kalau buat naskah secara lengkap. Jadi yang biasanya aku lakukan itu cuma kayak judulnya apa, idenya apa, aku tulis terlebih dahulu, aku tulis ide-ide yang udah kepikiran sama aku. Lalu dari setiap ide aku kembangkan untuk menjadi poin-poin penting yang ingin aku bahas dalam ide tersebut ataupun dalam video tersebut. Kayak misalkan ini Agung Hapsah, aku udah dapat ide untuk nge-breakdown Agung Hapsah dalam videonya. Ini beberapa poin penting atau beberapa kalimat yang ingin aku catat dan pingin aku buat bisa selalu ingat untuk dalam video bisa disampaikan gitu. Kayak misalkan awal ngikutin Zenfone 3 kontennya itu quality over quantity, lalu ada 4 poin penting: story, creativity, personality, sama belajar. Dan iya, itu aku tulis untuk bisa tahu panduan aku untuk ngebahas dalam video tersebut itu seperti apa. Karena kalau tanpa poin-poin kayak gini ya bakal ngasal aja gitu, kayak ngomong segala macem, mungkin ada yang kelewat atau mungkin justru ada hal-hal yang seharusnya nggak perlu dimasukin tapi malah dimasukin. So iya, ini penting banget bagi aku untuk nulis hal-hal penting apa aja yang perlu aku sampaikan dalam video tersebut. Tapi nggak semuanya aku buat kayak gitu, kayak misalkan yang mudah ataupun tutorial biasa kayak udah ingat di luar kepala gitu, kayak misalkan tracking di After Effects ya aku udah sering gunakan kayak hampir setiap hari gitu kan. Jadi aku nggak perlu untuk nulis poin-poin penting kan, aku udah tahu step by step yang aku harus lakukan untuk mendapatkan tracking tersebut gitu, untuk melakukan tracking. Jadi aku nggak perlu tulis. Atau misalkan kayak camera setting yang udah aku bikin videoin juga, di sini aku cuma nulis kayak poin-poin pentingnya juga, 24 fps, low profile, 180 degree, f-stop, ISO, dan segala macam. Jadi aku cuma nulis poin-poin penting untuk bisa aku kembangkan lagi dalam video. Jadi aku cuma nulis poin-poin penting yang pingin ataupun yang harus dibahas dalam video tersebut. Bahkan buat video ini juga ya tentu aku juga punya poin-poin penting yang pingin aku bahas. Kamera, habis itu cara nentuin angle-nya, audio, light, idea, editing, upload, tayang di YouTube. Sama ada aku kadang buat kayak list shot ataupun shot-shot yang penting banget yang aku harap aku nggak lupa buat ngambil gambarnya. Dan ya ini cara yang aku lakukan untuk merangkai ide untuk bisa dihasilkan menjadi sebuah video yang aku harapkan. Oke, setelah ide lanjut ke dalam gear yang aku gunakan. Pertama-tama kamera yang aku gunakan itu adalah EOS M6, udah gunakan cukup lama, kayaknya udah sekitar 1 tahun. Dan iya, kalau kalian nanya apakah kamera ini worth it atau enggak, kalau menurut aku sih pribadi kurang worth it, karena masih dalam harganya itu kita bisa dapat yang lebih bagus. Kayak M50 itu harganya beda dikit, cuma pada waktu itu aku nggak bisa beli karena belum masuk Indonesia. Jadi ya, tapi kamera ini lumayan bagus, ada autofocus, dual pixel autofocus, salah satu fitur yang paling utama bagi aku. Dan ya, itu yang paling utama sih dari M6 ini. Untuk lensanya sendiri aku pakai 2 lensa kit biasa 15-45 mm dan juga lensa fix 50 mm f1.8. Tapi karena lensa 50 mm ini untuk DSLR, jadi aku harus menggunakan adaptor. Tapi akhir-akhir ini aku lagi nyobain juga adaptor yang berbeda gitu. Ini adalah speed booster dari Viltrox. Speed booster ini pada dasarnya membuat crop factor yang ada pada M6 atau APS-C, sensor APS-C itu asalnya 1,6 itu dikali lagi dengan 0,7 kalau nggak salah. Aku lupa, kalau salah aku tulis di sini biar jelas. Dan ya dibuat jadi serasa-rasa. Jadi seakan-akan kayak full frame. Walaupun emang nggak selebar dan seblur full frame, tapi ini bagus banget dan juga low lightnya jadi tambah bagus lagi.
Habis itu untuk tadi aku tulis juga di ide di sini adalah untuk nentuin angle-nya. Biasanya untuk nentuin angle ya udah aku cuma lurus biasa aja. Tapi kadang-kadang ya aku buat juga angle-angle lain. Seperti yang tadi kalian udah lihat juga, itu aku buat angle top shot, jadi shot ke bawah. Oke, untuk lighting biasanya aku cuma pakai satu main utama, satu key light, dan juga satu di sini aku sebut backlight sih, highlight gitu. Jadi buat nyirain bagian belakang. Untuk key light sendiri aku pakai apa ya ini namanya? Lighting aku bisa beli di Tokopedia, harganya berapa ya? 600 ribuan. Di dalamnya itu ada 4 soket buat lampu LED, dan aku gunain karena lumayan terang, murah, dan ya, ini cukup bagus hasilnya karena ada diffuser di luarnya. So, ya, ini aku selalu gunakan udah lama banget, udah sekitar setahun aku yakin. So, ya, untuk lighting cuma pakai ini, di sini ada pakai HP aja. Mana sih? Susah. Pokoknya di sini pakai HP, ini pakai lampu belajar biasa. Mereknya Egler kalau ada yang nanya. Habis itu aku punya ada beberapa lighting lagi, lampu sorot yang sebelumnya sebelum aku beli key light ini aku gunakan lampu sorot 10 watt, itu harganya juga lumayan murah, 100 ribuan kalau nggak 155 ribu. Pernah aku bahas juga dalam video udah lama banget, dan itu cukup bagus tapi nggak aku gunain karena cukup ribet. Jauh lebih mudah menggunakan lighting kayak gini. Habis itu aku juga baru beli, harganya murah lagi karena ya susah banget untuk bisa beli yang mahal-mahal karena budgetnya belum ada. Aku beli kayak lampu neon, itu bagus banget, harganya murah, dan bisa untuk membuat videonya itu lebih variatif gitu. Jadi aku buat ada yang punya warna biru sama warna orange. Aku coba beli warna lain tapi ya next time maybe. Jadi ya itu aja buat lightingnya. Simple tapi ya ini bekerja dengan bagus buat aku pribadi. Walaupun ada beberapa yang nyaranin kayak octagon lightingnya atau segala macem, ya cuma aku udah keburu beli yang ini dan hasilnya lumayan kok. Ya kalian bisa lihat sendiri, hasilnya lumayan. Lanjut, untuk audio aku biasanya cuma pakai 2 main audio atau mikrofon utama. Yang pertama adalah mikrofon clip-on. Biasanya di Malang itu aku selalu gunakan clip-on ini. Harganya juga lumayan murah. Aku lupa persisnya, cuma iya di bawah 100 ribu aku beli di Tokopedia. Hasilnya juga lumayan, dan dimasukkan ataupun ngerekamnya itu pakai HP. Hasilnya lumayan banget. Kalian bisa lihat, cek video aku masih di Malang itu hasil dari mic clip-on tersebut. Tapi untuk sekarang aku biasanya lagi menggunakan mic Takstar SGC 598. Ini mic-nya udah lumayan populer, bukan udah lumayan, tapi emang populer banget di YouTuber atau segala macam karena ini hasilnya lumayan dan harganya juga affordable, bisa dibilang kayak di bawah 500 ribu. Hasilnya lumayan banget sih. Mic shotgun kayak digunakan untuk kayak gini tuh bagus banget hasilnya. Aku pakai kabel extension untuk disambungin ke kamera langsung karena aku belum punya ataupun belum beli kayak recorder gitu. Aku pengen banget beli tapi ya maybe next time. Amin. Dan ya basicnya simple banget untuk setupnya gitu ya. Setupnya simple banget kalau melihat dari wide angle atau dari jarak jauh itu kayak gini. Gini kalau lagi syuting, kamera dari depan, lighting sebelah kanan agak nyerong dikit, sama mic ada di atas. Simple dan ya. Habis setelah udah nyiapin segala gear yang aku gunakan, aku pengen pakai dalam video tersebut, aku langsung ngomong kayak gini. Aku ngomong yang pengen aku bahas dalam video tersebut, yang udah aku tulis dalam buku sebelumnya. Setelah udah beres, aku langsung masuk ke dalam editing software. Oke, pertama-tama di komputer itu semua file yang udah direkam di kamera M6 semuanya aku masukin ke dalam folder baru. Foldernya disesuaikan dengan nama judul video yang bakal aku buat. Lalu di dalam folder tersebut aku buat 2 folder lagi, yaitu biasanya bahan sama edit. Di bahan ini aku masukin semua videonya langsung di copy, ataupun itu misalkan screen record kayak video ini bakal aku copy juga di bagian bahan. Untuk yang edit ini bakal digunakan untuk save si file Premiere Pro ataupun yang lainnya. Dan ya, kita langsung masuk ke Premiere Pro-nya aja. Buka Premiere Pro CC 2019. Setelah kebuka ininya, home dari Premiere Pro ini, new project aja. Habis itu namain sesuai yang pengen kita mau, cara membuat video. Habis itu browse, sesuaikan dengan lokasi yang diharapkan. Oke, kuda ini kayak biasa. Oke, habis itu masukin video yang pingin diedit ke dalam Premiere Pro-nya. Langsung drag aja. Setelah di drag langsung masukin ke timeline biasa yang aku lakukan itu. Oke, habis itu karena ini timeline-nya bakal nyesuaiin dengan video yang udah aku buat. Kalau kalian lihat sequence settingnya 1920 x 1080 dan ini masih 25 fps.
It's okay. Oke, habis itu biasanya aku lakukan itu ini diperbesar dulu, ini juga diperbesar. Habis itu biasanya aku audio klik kanan untuk edit clip in audio Adobe Audition untuk kayak ngilangin noise pertama, habis itu mainin EQ sama mainin beberapa opsi lagi untuk bisa bikin suaranya itu lebih enak dan lebih jernih. Setelah itu biasanya aku nambahin kayak essential sound lagi untuk di dialog. Itu biasanya aku juga menggunakan preset EQ yaitu pada podcast voice. Amountnya bisa aku naikin sampai yang paling nyaman untuk didengar. Rata-rata biasanya 8 sampai 10 sih. Tapi ya biasanya aku gunakan EQ podcast voice. Kadang-kadang kalau misalkan masih terlalu kayak apa mantul-mantul gitu suaranya, pakai reduce reverb untuk bisa ngurangin pantulan suara tersebut. Biasanya kecil aja, jangan sampai 5, 0,8 sampai 2 biasanya aku maksimal, karena suaranya bakal agak mendengung dan gak nyaman untuk didengar kalau terlalu besar. Habis itu ya tinggal cutting, pakai C, cut, delete, satukan. Oke, agak klik, satukan lagi, habis delete, habis itu ya kurang lebih cut sampai beres. Habis itu kayak nambahin efek-efek lagi atau nambahin sesuatu tambahan lagi. Setelah beres langsung biasa aku lakukan itu bikin file new sequence baru, yaitu aku bikin 4K, nama judulnya cara membuat video, karena biasanya aku selalu upload dalam 4K. 4K itu ukuran yang aku gunakan itu adalah 3840 kali 1920 biar 2:1. Oke, habis itu video ataupun komposisi utama aku tarik lagi ke dalam sequence baru, sequence 4K. Habis itu aku scale to frame size biar ukurannya sesuai dengan ukuran 4K. Habis itu aku zoom sedikit biar nyesuaiin dengan ukuran 4K-nya. Rata-rata ya 113 cukup. Dan ya gitu biasanya aku lakukan. Habis itu mungkin tambah sedikit ya biar kalian tahu juga yang aku gunakan itu biasanya tuh aku gunain kayak gini, rule of third gitu ya. Rule of third aku gunakan untuk bisa melihat bagaimana pemosisian gitu dari video komposisi aku. Dan yang biasa aku gunakan itu adalah matanya itu harus berada di potongan atas gitu. Jadi biasanya aku naikin sedikit karena di bawah itu kan masih ada sisa bagian karena dipotong 2:1. Jadi aku naikin sedikit biar matanya itu persis berada di potongan garisnya atau di bagian garisnya. Di bagian editing itu biasanya selalu aku gunakan bikin new adjustment layer. Mana adjustment layer? Oke, bikin taruh di paling atas. Nah ini biasanya aku gunakan untuk color grading. Kalau misalkan video di bawahnya itu bermacam-macam, beda waktu, beda segala macam, itu aku color grading di atas, tapi aku color correction manual satu persatu videonya di bawah. Tapi karena video yang biasa gue lakukan itu cuma satu kali rekam dan satu tempat doang gitu, satu waktu, jadi aku lakukan semua lumetri color ataupun editing warnanya itu di bagian adjustment layer. Kayak misalkan tambahin sharpness, habis itu di contrast aku naikin, shadow aku naikin, habis itu langsung di curves, bikin 3 titik biasanya aku langsung, shadownya aku turunin sedikit dan highlightsnya kita naikin sedikit biar hasilnya bakal jadi lumayan lebih bagus. Di bagian kreatif juga aku biasanya turunin ke bawah, naikin ke atas. Ya ini terlalu cepat sih jadi belum terlalu rapi, tapi ya kurang lebih yang aku lakukan itu kurang lebih kayak gini. Kalau kalian mau nonton tutorial lebih lanjutnya aku udah sempat buat juga. Dan ya kurang lebih kayak gini, misalkan vignette juga pasti aku gunakan. Kita cari yang paling enak. Oke, cukup segitu. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ini after setelah diedit warnanya. Kalau melihat ini setelah diedit warnanya dan ini sebelum. Bedanya jauh banget dan ya enak banget buat dilihat setelah udah diedit warna. Walaupun sebenarnya beberapa teknik yang biasa gue lakukan itu adalah nambahin lumetri color lagi di bagian efek, lumetri color lagi. Lalu di lumetri color kedua itu aku kasih masking di bagian mukanya. Biasanya yang dulu aku lakukan itu kayak nge-track mukanya itu bener-bener satu persatu, tapi karena aku udah tahu itu bakal ngerepotin, jadi pas aku syuting aku bakal usahain kepala aku nggak terlalu banyak gerak biar nggak perlu dimasking macem-macem gitu ya. Terus yang biasa aku lakukan itu temperaturnya aku buat agak lebih warm, kayak sedikit 7 aja cukup, exposure aku naikin sama kontrasnya juga dinaikin, jadi bakal jauh lebih kelihatan pop up gitu mukanya. Jadi kalau mau lihat ini setelah dikasih masking lumetri color dan ini sebelum, bedanya lumayan dan bakal jauh lebih pop up.
Dan di masking juga jangan lupa, ini jangan semua 10 doang, tapi naikin 200 sih cukup. Nggak bakal kelihatan si pinggirannya itu pas lagi perubahan antara volumetric color yang baru dan juga yang tanpa menggunakan. Kurang lebih kayak gitu. Setelah udah beres, langsung aku cari bagian akhirnya, klik O untuk nampilin pilihan gitu, seleksi video mana yang ingin diekspor. Lalu tinggal file, export atau Ctrl M media. Lalu settingan yang bisa aku gunakan itu H264 karena nggak ada settingan YouTube di Premiere Pro aku. Lalu di sini masukin di tempat pingin nyimpannya, yaitu cara buat tutorial di bagian edit, itu bikin 4K secara membuat video. It's okay. Render at maximum depth sama use maximum render quality. Sisanya nggak aku ubah-ubah segala macam. Paling di audio kalau ini belum stereo ya harus stereo aja. Sisanya udah biarin dan ekspor. Habis setelah diedit, langsung masukin ke dalam YouTube ataupun di-upload ke YouTube dan muncul komen-komen dari kalian, dan itu membuat aku semangat banget sih. Aku serius setuju komen-komen yang bagus, menarik dan positif itu membuat aku untuk semangat lagi bikin video. Dan iya, kita ulangin proses dari awal sampai akhir untuk video kedepannya. Kita buat video hal ini. Kalau kalian punya pertanyaan, saran ataupun pendapat ataupun request maybe untuk video kedepan kita harus bahas apa lagi, tulis di comment section di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. Masih bolehlah. See you guys on my next video. Bye bye. It's pretty fun video. Yeah, it's pretty fun. Karena biasanya aku cuma kayak talking head gitu satu aja. Tapi sekarang ada beberapa angle yang cukup menarik. I think. So yeah.